Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di dalam edisi renungan hari ini. Teman-teman, apa kabar semuanya? Aku berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kali ini saya akan coba sharingkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, renungan hari ini adalah berkisah tentang penderitaan dan bagaimana kita bisa tetap tekun di dalam kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang mungkin yang mendengarkan video ini sedang isoman, sedang isolasi mandiri, atau sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Bukan hanya kita tidak bisa beraktivitas, tetapi pikiran kita juga mungkin ada di mana-mana karena kita memikirkan pekerjaan, memikirkan istri atau suami atau anak-anak kita, atau mungkin kita juga memikirkan masa depan kita kelak. Banyak hal yang tentu saja hari ini kita pikirkan, dan pada waktu pikiran kita semakin terpuruk, dan kondisi kesehatan kita pun akan semakin terpuruk. Jadi pilihannya buat kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi pikiran kita yang negatif dan membawa pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang positif. Bukan hanya positif, tetapi juga memikirkan pikiran-pikiran yang ada di dalam Tuhan. Pikiran tentang hal-hal yang ada di atas sana. Seperti yang Alkitab katakan, pikirkanlah perkara yang ada di atas. Oleh karena itu, izinkanlah saya berbagi firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma yang tadi kita sudah baca. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat pasal yang kelima ini, dibuka dengan sebuah kalimat atau sebuah frase kata, yaitu sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah, kata sebab itu tentu saja menunjuk kepada penjelasan sebelumnya. Dan Rasul Paulus sedang memberikan sebuah pemahaman bahwa orang yang berdosa, orang yang di luar Tuhan, tidak akan pernah dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Rasul Paulus memberikan sebuah kesimpulan yang sementara di dalam pasal yang kelima ini untuk memberikan sebuah penekanan dan penegasan bahwa kita yang dibenarkan karena iman. Karena Kristus sudah datang ke dalam dunia ini, kita bisa diselamatkan, kita beroleh jalan untuk dapat datang kepada hadirat Allah bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata karena kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan inilah yang kemudian dikatakan di dalam pasal 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Dikatakan kita yang dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena perbuatan baik. Nah, apa sih sebenarnya hasil dari pembenaran oleh karena iman itu sendiri? Nah, Rasul Paulus mengatakan yang pertama adalah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, kata yang dipakai di sana adalah shalom. Kata damai sejahtera menjelaskan tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi permusuhan. Kita dengan Tuhan sudah diperdamaikan di dalam Kristus Tuhan kita. Nah, karena sudah diperdamaikan, kita mendapatkan sebuah akses, dikatakan di sana, oleh Dia kita beroleh jalan masuk. Kata jalan masuk dipakai kata prosagoge. Kata ini ibaratnya adalah sebuah kapal yang akan berlabuh di sebuah dermaga. Nah, kapal ini pada waktu akan berlabuh di sebuah dermaga membutuhkan sebuah akses, membutuhkan sebuah izin, approval dari dermaga tersebut. Nah, kata itu mengatakan bahwa kapal yang sudah mendapatkan akses beroleh jalan masuk, dapat berlabuh. Nah, waktu dikatakan dapat berlabuh di dermaga tersebut, kata ini juga menunjukkan bahwa kita dapat berlabuh di hati Tuhan. Kita dapat datang, kita memperoleh akses. Kita tidak ada lagi yang menghalangi, karena Alkitab mengatakan pada waktu kita jatuh dalam dosa, setiap doa-doa kita itu terhalang. Bukan hanya doa, tetapi relasi kita terhalang oleh karena dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang peka untuk mendengarkan setiap seruan kita. Tetapi yang menghalangi adalah dosa-dosa kita. Nah, Rasul Paulus kali ini mengatakan kita sudah punya akses. Akses inilah yang membuat kita beroleh
sebuah kesempatan untuk dapat datang kepada Tuhan kapanpun, dalam situasi apapun. Kita dapat berseru, telinganya selalu mendengarkan kita, dan tangannya selalu akan menolong kita. Betapa sangat bersyukurnya kita karena kasih karunia Tuhan tidak hanya sekedar menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi kita juga beroleh penyertaan, pemeliharaan, bahkan kita diterima di hati Tuhan, kita diberkenan oleh Tuhan. Ingat teman-teman sekalian, bahwa di dalam Matius pasal 7 ada banyak orang yang bisa melayani Tuhan, bahkan bernubuat dan melakukan mujizat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Jadi yang utama adalah bukan sekedar kita bisa melakukan banyak hal, aktivitas rohani, pelayanan, khotbah, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih utama daripada itu adalah perkenanan Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan, ketika kita sudah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus, kita punya full access. Kita punya jalan masuk untuk dapat hadir di hati Tuhan. Santo Agustinus pernah mengatakan begini, "You have made us for yourself, and our heart restless until we have rest in your heart." Kalimatnya mengatakan bahwa kita ini diciptakan untuk Tuhan, dan hati kami akan selalu gelisah sampai akhirnya kita menemukan tempat di hati Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia di dalam dunia ini akan selalu mencari untuk punya hati yang tenang, punya pikiran yang penuh dengan damai sejahtera. Dan itu hanya bisa ditemukan ketika kita menemukan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita berjumpa dengan Yesus, encounter with Jesus, kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Nah, oleh karena kita dibenarkan oleh iman, hari ini saya mengajak teman-teman sekalian yang mendengarkan video ini untuk membuka hati, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoalah kepadanya dan meminta pengampunan dosa. Dan saya yakin sekali seperti yang Alkitab katakan, bahwa sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan teman-teman yang hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kita bahwasanya kita sudah punya akses dapat datang ke hadirat Allah. Alkitab mengatakan, marilah kita menghadap hadirat Allah dengan penuh keberanian. Dengan tahta kasih karunia Allah, kita datang kepada tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Why? Bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini punya karya yang banyak, pelayanan yang luar biasa, bukan. Tetapi semata karena kasih karunia di dalam Kristus. Nah, dalam bagian ini, teman-teman yang hari ini mendengarkan video ini, dalam kondisi situasi apapun juga, mari kita datang kepada Tuhan. Telinganya sekali lagi tidak kurang peka, tangannya pasti akan menolong kita. Karena semata kita tidak ada lagi perseteruan, kita sudah diterima oleh Kristus di dalam hatinya. Saya ingat sebuah ilustrasi klasik yang saya dengarkan ketika saya masih sekolah teologi waktu itu. Nah, saya mendengarkan kisah ini dan maknanya cukup luar biasa. Nah, kisahnya adalah seperti ini. Suatu kali ada seorang pemuda desa yang hidup di desa, lalu dia iseng-iseng lalu ikut di dalam sebuah sayembara di sebuah kota besar. Nah, konon dia memenangkan sayembara tersebut dan hadiahnya adalah dia bisa menginap di hotel bintang 5 di kota tersebut. Nah, pemuda desa ini dengan penuh semangat, dia menyiapkan segala sesuatu. Dia bawa sayur, dia bawa ayam. Dia tidak punya pemikiran bagaimana hotel bintang 5. Tetapi bayangannya adalah sebuah tempat yang luks, sebuah tempat yang eksklusif. Maka dia pergi ke sana dan dia dengan bangganya datang, "Saya memenangkan sayembara, tunjukkan tempat saya untuk menginap." Nah, karena dia merasa dia menang dan dia merasa punya hak, dia datang dengan semua perlengkapannya ke hotel tersebut. Lalu ada seorang karyawan, bellboy, yang mengantarkan dia ke kamarnya. Dan bellboy ini membuka kamar itu dengan sebuah kartu. Seperti yang kita tahu, hotel-hotel zaman sekarang dengan kartu dan terbuka. Nah, setelah terbuka dan pemuda tersebut masuk ke dalam hotel, sang bellboy ini tidak langsung memasukkan kartu itu ke dalam sebuah kotak yang bisa membuat listrik di sana menyala. Dia hanya mengatakan, "Pak, ini kartunya, apalagi yang bisa saya bantu." Lalu sang pemuda mengatakan, udah, nggak usah, saya ingin menikmati kamar ini." Lalu bellboy itu pergi, lalu kemudian sang pemuda duduk di atas ranjang. Dia merasakan kenikmatan. Ranjang ini empuk sekali, dia melihat pemandangannya luar biasa. Tapi tidak berapa lama berselang, sang pemuda merasa kepanasan. Dia merasakan, kenapa kamar yang besar dan bagus ini tapi panas?
Lalu dia membuka sebuah kulkas, di sana ada minuman-minuman, tetapi semua minuman panas. Dia mencoba untuk menghidupkan TV, dia pencet-pencet, tidak ada yang bisa hidup. Singkat cerita, sang pemuda tersebut pun turun ke bawah dan komplain. Dia mengatakan, apa-apaan ini? Katanya saya dapat hadiah yang sangat luar biasa. Kamarnya memang besar, pemandangannya bagus, tapi kamarnya panas. Minumannya tidak bisa diminum dan TV-nya tidak bisa menyala. Apa ini sebenarnya? Lalu sang front office itu mengatakan, apakah tadi bellboy memberikan karyawan saya memberikan sebuah kartu? Iya, ini kartunya. Untuk apa ini kartunya? Lalu kemudian sang front office pun tersenyum dan mengatakan, Pak, mari saya antar kembali. Setelah kembali ke kamar, sang front office mengatakan, Pak, kalau Bapak masuk ke dalam kamar ini, tolong kartu ini dimasukkan. Sehingga semua lampu menyala, AC pun nyala, TV bisa nyala, dan semua minuman menjadi dingin. Dan kamar itu sangat bisa dinikmati. Apa maksud dari ilustrasi ini? Teman-teman sekalian, kartu akses itu ibaratnya seperti kartu akses yang dikatakan oleh Tuhan hari ini. Kartu akses itu harus digunakan. Kartu akses itu menggambarkan sebuah relasi, sebuah hubungan. Dan kadang-kadang kita hanya mendapatkan keselamatan, kita menerima Tuhan Yesus dan mengantongi kartu akses tersebut, saudara sekalian. Dan kita merasa untuk apa ikut Tuhan? Setelah aku menerima Yesus, apa yang terjadi dalam hidupku? Aku tidak bisa menikmati apapun dalam hidup. That is why, itulah kenapa kita tidak menggunakan kartu akses itu. Kartu akses itu menggambarkan sebuah relasi. Relasi yang terhubung dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman-Nya, Tuhan memberikan akses untuk kita bisa memahami dan mengerti melalui kuat kuasa Roh Kudus, bukan? Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan membuat kita punya hati dengan penuh damai sejahtera, bukan? Tapi kita tidak pernah menggunakan akses tersebut. Kita hanya masuk ke dalam kamar hotel dan merasakan sebuah hal yang luar biasa dilihat, dan itu sesuatu yang indah, tapi kita nggak bisa menikmatinya. Dan itu pun yang dikatakan oleh pengkhotbah, bukan? Bahwa kasih karunia Tuhan bukan hanya memberikan berkat, tetapi kita diberikan karunia untuk menikmatinya. Seringkali kita menerima berkat dari Tuhan dan kita tidak menemukan damai sejahtera karena kita tidak diberikan karunia untuk menikmati berkat tersebut. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita mendapatkan akses, artinya adalah kita sudah memiliki yang lebih daripada segala berkatnya, yaitu Kristus itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Dan bukan hanya Tuhan itu sendiri yang kita bisa dapatkan melalui akses pengorbanan Kristus, tetapi juga semua berkat-berkat Tuhan yang Dia nyatakan. Bukan berapa banyak berkat yang menentukan kita ini diperkenan oleh Tuhan, tidak. Tetapi selama kita ini hadir di dalam Tuhan, kita mempunyai sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Dikatakan di sanalah kita mendapatkan pikiran, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena janji Tuhan menjadi milik kita. Kita percaya bahwa pada waktu kita kesulitan, pada waktu kita mengalami penderitaan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, baik itu penderitaan, kesulitan, kematian, penguasa-penguasa tidak akan pernah dapat menghalangi, memutuskan hubungan kita, memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan hari ini membawa kita untuk memahami bahwa sebenarnya akses sudah diberikan kepada kita. Ketika kita sudah di dalam Yesus, kita mempunyai sebuah kesempatan kapanpun, dimanapun. Kita bisa berseru. Tidak dengan sebuah bentuk duduk, melipat tangan. No, walaupun kalau ada kesempatan untuk kita bisa menghormati Tuhan dengan sebuah bentuk tubuh yang baik, that's good. Tapi kadang-kala waktu kita terbaring sakit, berserulah kepada Tuhan, Dia mendengarkan doamu. Pada waktu kita hanya bisa tertidur dan duduk, berserulah kepada Tuhan, Dia pasti akan mendengarkan engkau. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita untuk tetap maju, melangkah di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya kita dibenarkan oleh iman. Kita bisa bermegah di dalam penderitaan kita. Karena sesungguhnya kita sudah ada di dalam hati Tuhan. Kita punya akses, full akses. Kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun, dalam situasi apapun. Karena penghalang dari setiap hubungan relasi kita sudah dikalahkan, sudah diselesaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang mati di atas kayu salib.
Tetap bersemangat teman-teman sekalian, tetap menjaga protokol kesehatan. Buat teman-teman yang lagi isoman, tetap bersemangat. Satu dengan yang lainnya bisa saling berbagi, sharing, saling mendoakan. Dan saya yakin Tuhan pun menggunakan semuanya itu untuk kita bisa bersama-sama maju dan mengangkat wajah kita untuk tetap melihat masa depan yang indah di dalam Tuhan. Saya Joel Manik pamit. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.